Perkenalkan, nama saya Maria dari Akademi Fisioterapi Widyahusada Semarang. Di sini saya akan membahas tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus akut miokard infark. Selamat pagi, Pak. Ya, Mak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya selaku fisioterapis di sini. Iya. Saya mau tanya ke Bapak, boleh? Boleh. Nama Pak siapa? Nama saya Meriam. Umur berapa, Bapak? 44 tahun, Mbak. Pekerjaannya? Gawe swasta. Alamatnya gimana, Pak? Alamatnya di Jalan Pegunden nomor 3. Pekerjaannya Bapak masih bekerja atau? Saat ini ya masih cuma udah sedang kos saja. Gara-gara sakit ini ya? Ya, betul. Yang dirasakan apa, Pak, ini keluhannya? Keluhan yang dirasakan itu dada itu Kak, nyeri. Sini sebelah kiri itu Kak, sakit gitu, Mbak. Rasanya nggak nyaman. Oke. Hanya nyari aja yang dirasakan? Ada sesak napas atau Ya, yang lainnya, ada keluhan Kak. yang lain? Terkadang kalau sedang nyeri itu ada kayak sesak napas gitu, napas kayak susah. Oke, nyarinya sampai ke belakang atau tidak? Nembus sampai ke punggung belakang? Itu juga pernah, jadi sampai belakang itu kadang sakit banget. Separuhnya sebelah kiri itu kadangnya sakit banget. Riwayatnya gimana, Pak? Kok bisa sakit ini? Awalnya gimana? Bapak lagi aktivitas apa? Penyebabnya apa? Iya, jadi awalnya itu waktu saya di kantor, waktu saya naik tangga itu, naik tangga tiba-tiba tuh kepala tuh kayak pusing kayak pening gitu, pening banget. Terus sininya tuh nyerinya nambah. Jadi emang udah ada nyeri dulu di dada, ada. Cuma tambah nyeri waktu pas pusing itu naik tangga. Jadi nyerinya kadang tembus ke belakang sampai ke bahu gitu. Badannya gak enak sama sekali, kayak mau jatuh gitu. Intensitas nyerinya nggak lama atau? Ya waktu buat nyarinya tuh ya lumayan ya waktu itu. Jadi setelah pas tambah pusing kayak badan drop mau jatuh waktu ditambah itu. Konsumsi obat? Ada konsumsi buat saya. Obatnya apa? Tahu nggak? Obatnya itu apa ya, Mbak ya? Maksudnya kayak kontrol ke dokter pun jarang. Saya amati sih, ya mungkin saya minum obat. Kadang kalau nyerinya itu ada, saya minum obat aja. Sebelumnya pernah ada selain itu? Sebelumnya belum pernah, cuma ada waktu pertama itu nyeri dada langsung saya kontrol ke dokter terus dikasih obat itu. Anggota keluarga ada yang punya penyakit serupa? Anggota keluarga sih kalau yang turun dari bapak nggak ada, tapi dari kakek saya ada. Oke. Ya, Mbak. Misi ya, Pak, saya akan mengukur tensi Bapak normal atau tidak. Ya, Mbak, nggak apa-apa. Siap, Pak. Oke. Tensinya 110 atau 80, hanya 80. Bisa dilakukan latihan hari ini. Ya, Mbak. Nanti kita cek tensi terus ya, Pak, untuk melihat kondisi Bapak. Sekarang saya akan menghitung defibrillasi Bapak. Saya ini, Pak. Mau.
Tinggi badan Bapak berapa? Kalau boleh saya tahu. Tinggi badan saya terakhir itu 198. Tinggi badan 168. Beratnya? Beratnya 76. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya, kita lakukan inspeksi, yaitu pemeriksaan dengan cara melihat atau mengobservasi keadaan pasien. Untuk kasus kardiorespirasi ini, inspeksi yang kita lakukan, informasi yang dapat kita dapat yaitu berupa bentuk dada pasien, pola nafas pasien, dan wajah ekspresi pasien. Apakah ada pucat atau menahan rasa nyeri. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu palpasi, yaitu pemeriksaan dengan cara meraba atau memegang anggota pasien. Di sini kita meraba atau memegang dada pasien untuk mengecek ada tonus otot atau tonus ototnya bagaimana, ada spasme atau tidak. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu fungsional aktivitas dengan form NIHA atau New York Heart Association. NIHA ini ada 4 klasifikasinya. Untuk NIHA yang pertama, pasien mengalami sesak nafas pada saat aktivitas ringan. Nilai yang kedua, pasien ada sesak nafas saat aktivitas sedang. Yang ketiga, pasien mengalami sesak nafas pada saat aktivitas ringan. Dan nilai keempat yang paling parah, pasien mengalami sesak nafas saat istirahat atau tidur. Di sini kita bisa tanyakan kepada pasien derajat sesak nafasnya itu timbul saat dia melakukan aktivitas apa. Jadi kita bisa melakukan klasifikasinya dari kelas 1 sampai kelas 4. Kita tanya ke pasien, Bapak, jadi kan Bapak mengeluhkan adanya sesak nafas. Nah, sesak nafasnya itu timbul saat Bapak aktivitas apa? Aktivitas saat ringan atau di kantor atau di rumah? Biasanya itu timbulnya waktu di kantor, Mbak. Kita kan suka antar-antar surat. Jadi naik turun tangga ke lantai 2, turun lagi, ntar surat antar lagi, lantai 2 lagi. Jadi kadang waktu naik itu baru sesak timbul. Jadi masih ini ya, aktivitas ringan lah ya. Iya sih, Mbak, seringan, belum yang kayak berat ngangkat-ngangkat gitu, enggak. Belum sampai. Di sini kita bisa mendapatkan untuk nilai NIHA dari pasien yaitu nilai 3. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran nyeri. Karena pasien awal mengeluhkan nyeri, kita ukur menggunakan fast visual analog scale. Kita minta pasien untuk menggerakkan tanda panah ini sesuai dengan diagramnya, sesuai dengan derajat nyeri yang dia rasakan. Bapak, permisi. Tadi kan Bapak mengeluhkan nyeri di dada. Ya. Nah, saya minta Bapak untuk menggerakkan tanda panah ini sesuai rasa nyeri Bapak yang dirasakan sampai batas mana. Oke, Pak? Oke, baik. Saya minta gerakkan. Ini saya menggerakkan ya? Bapak menggerakkan, nanti saya lihat nilainya berapa. Gini, Mbak. Oke. Kalau pas nyeri banget. Nilainya segini ya, nyerinya. Enggak sampai atas, Bu. Untuk pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran antropometri untuk mengecek mobilisasi sangkar torak pasien dengan menggunakan midline ini. Ada 3 patokan dalam mengukur ekspansi sangkar torak pasien. Yang pertama bisa melalui aksila, yang kedua di antara C5 dan di proses sipoideus. Saya akan mengukur dari aksila pasien. Kita bisa memilih salah satu yang jadikan patokan. Isi ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Kita ukur pada saat pasien ekspirasi dan inspirasi. Bila ini dinyatakan normal bila ada selisih 2 cm. Bila kurang dari 1 cm maka ada penurunan ekspansi sangkar torak.
Oke Pak, bisa menarik nafasnya? Iya Pak. Oke. Pak, oke. Hembuskan. Oke. Untuk nilai dari derajat skala Borg ini ada 0 sampai 10. 0 itu tidak ada sesak nafas, 0,5 sesak nafasnya tidak nyata. Untuk nilai 1, sesak nafas dirasakan sangat ringan, 2 ringan, 3 sedang, 4 sedikit berat, 5 dan 6 berat, 7, 8, 9 sangat berat, dan 10 sangat-sangat berat. Untuk pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran 6-minute walking test. Tujuan dari latihan ini atau pengukuran ini yaitu untuk mengetahui daya tahan kerja jantung terhadap aktivitas pasien dan juga dapat dijadikan sebagai monitor atau acuan keberhasilan dari terapi kami. Pasien dari posisi duduk kita posisikan dari posisi tidur kita posisikan untuk duduk di tepi bed. Nah, Pak boleh nggak duduk dulu, miring, kakinya turun. Oke. Ya Pak. Ada keluhan pusing, mual? Ya, belum. Saya cek dulu ya Pak tensinya. Ya. Kita harus selalu mengecek tekanan darah dari pasien untuk mengetahui untuk bisa mengetahui apakah latihan ini harus diberhentikan atau tetap dilanjutkan. Bila tekanan darah naik 20, maka latihan harus dihentikan, dan tekanan darah turun sebanyak 10, latihan harus dihentikan. Oke, cek dulu ya Pak. Iya Pak. Tekanan darahnya masih normal. Tensi biarkan terpasang pada lengan pasien. Kiri. Ada keluhan, pusing? Ya, belum pusing Pak. Belum pusing Pak. Belum pusing. Ya. Oke. Posisi Bapak ada pesannya Pak. Kita akan melakukan 6-minute walking test namanya. Nanti saya minta Bapak untuk jalan dari posisi ini sampai ke depan sana, bisa balik lagi selama 6 menit. Bila ada keluhan pusing, mual, atau rasa yang tidak nyaman, Bapak bisa bilang, bisa berhenti atau istirahat. Kalau memang Bapak sudah tidak kuat lagi, bisa berhenti latihannya. Oke Pak? Siap Pak. Oke. Bisa kita mulai? Jalan aja kan? Iya, jalan aja, nanti mutar. Saya hitung, tetap pakai jam 6 menit. Nanti kalau ada keluhan bilang aja. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, Pak. Ada keluhan tidak Pak? Pusing, mual? Belum Pak. Belum. Masih kuat? Ya, kuat kok. Kuat. Setelah pasien menyelesaikan latihannya untuk 6-minute walking test, kita cek lagi tekanan darah dari pasien.
Efek samping dari latihan ini bisa mengakibatkan henti jantung pada pasien, nyeri dada, mual, muntah, pucat, dan keringat dingin. Maka penting bagi kita untuk selalu menanyakan kondisi pasien sebelum dan setelah melakukan aktivitas atau terapi yang kita berikan. Dan penting juga untuk selalu mengecek tekanan darah dari pasien. Bila ditemukan kenaikan sebanyak 20 dan penurunan sebanyak 10 mm heksagram, maka latihan harus dihentikan saat itu juga. Itu menandakan bahwa pasien harus istirahat, tidak boleh melanjutkan latihan tersebut. Untuk intervensi selanjutnya yaitu breathing control. Tujuannya untuk mengatur pola pernapasan pasien sehingga mengurangi sesak nafasnya. Kita juga bisa ajarkan untuk pasien saat pasien mengalami sesak nafas, kita bisa sarankan untuk menggunakan pola nafas ini. Kita instruksikan pasien untuk menarik nafas dan mengembuskan nafas secara perlahan dan teratur. Pak, kita akan melakukan breathing control untuk mengontrol pola pernapasan Bapak biar nggak sesak nafas lagi. Nanti ikuti instruksi saya, Pak, menarik dan mengembuskan nafas secara perlahan dan teratur. Oke, bisa kita mulai? Oke. Sebelumnya ada keluhan pusing, mual? Enggak kok. Enggak ya? Enggak. Oke. Bisa dilanjutkan ya. Oke, kita mulai breathing controlnya. Tarik nafas, Pak. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Lagi ya, Pak. Tarik nafas nih, Pak. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 5, 6, 7, 8. Latihan ini bisa diulangi sebanyak 4 atau 5 kali. Untuk latihan selanjutnya yaitu breathing exercise dengan deep breathing. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas paru dan meningkatkan fungsi-fungsi dari otot pernapasan. Kita instruksikan pasien untuk menarik napasnya secara dalam, lalu dihembuskan secara pelan-pelan dan teratur melalui mulut pasien. Pak, kita akan melakukan deep breathing. Nanti Bapak menarik napas secara dalam menggunakan pernapasan dada ya, Pak. Oke. Nanti dihembuskan lewat mulut ya, Pak. Mulut ya? Ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Mbak. Tarik nafasnya, Pak, secara dalam. Oke, 1, 2, 3, 4. Tahan dulu ya, Pak. 1, 2, hembuskan. Oke. Lagi ya, Pak. Tarik nafasnya, Pak, dalam. 1, 2, 3. Tahan dulu, Pak. Hembuskan. Latihan ini juga bisa diulangi sebanyak 4 atau 5 kali pengulangan. Ada keluhan pusing nggak, Pak? Mual? Enggak, Mbak. Enggak. Enggak kuat. Oke. Kita cek lagi tekanan darah dari pasien untuk mengontrol kerja jantungnya. Bila ditemukan kenaikan sebanyak 20 atau penurunan sebanyak 10 mm heksagram, maka latihan harus dihentikan saat itu juga. Untuk latihan selanjutnya, deep breathing dengan modifikasi mobilisasi sangkar torak.
Kita instruksikan pasien untuk melakukan deep breathing seperti tadi, ditambah dengan kita minta pasien untuk menggerakkan kedua tangannya ke atas untuk meningkatkan ekspansi sangkar toraknya dan menguatkan otot-otot pernapasan. Kita instruksikan pasien untuk melakukan deep breathing seperti tadi, ditambah gerakan kedua tangannya fleksi diangkat ke atas kepala. Oke Pak, nanti kita melakukan deep breathing seperti tadi, tetapi saat ini ditambah gerakan kedua tangan Bapak ikut diangkat ke atas. Oke Pak? Iya Pak. Gak ada pusing kan? Pusing, mual, keluhan yang lain? Ya, belum. Gak ada. Oke, bisa kita mulai ya Pak? Iya. Oke. Nanti saat Bapak menarik nafas, tangannya diangkat ke atas. Saat menghembuskan, tangannya diturunkan ya Pak? Siap Mbak. Oke. Nah kita Mulai. Ya, mulai. Tarik nafas Pak sambil diangkat. 1, 2, 3, 4. Tahan dulu Pak. Oke, hembuskan. Turunkan ke bawah. 5, 6, 7, 8. Lagi ya Pak. Ya. Oke. Tarik nafas sambil diangkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas dulu. Hembuskan. 5, 6, 7, 8. Latihan ini bisa diulangi sebanyak 4 atau 5 kali pengulangan. Setelah latihan ini, kita perlu cek lagi tekanan darah pasien. Untuk latihan yang pertama, yaitu latihan siku. Sebelum dimulai exercise pada fase ini, kita lakukan pengecekan vital sign terlebih dahulu. Permisi ya Pak, saya cek vital sign-nya dulu, tensinya. Kita harus selalu mengecek vital sign pasien sebelum dan sesudah exercise. Bila ada kenaikan sebanyak 20 mm Hg atau penurunan sebanyak 10, kita harus hentikan latihan ini. Kita mulai untuk latihan yang pertama, yaitu latihan siku. Kita minta pasien untuk berdiri seperti ini dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Posisi kedua tangan pasien kita minta untuk menekuk di depan dada, fleksi seperti ini. Kita instruksikan pasien untuk meluruskan kedua tangannya ke depan. Nanti diluruskan tangannya ke depan ya. Oke, bisa dimulai? Iya. Ada keluhan, pusing? Tidak ada. Oke, bisa mulai. Diluruskan kan? Tekuk lagi, lurusin lagi Pak. Tekuk lagi, lurusin lagi. Latihan ini diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Setelah exercise yang pertama ini, kita juga harus selalu cek lagi vital sign-nya berapa, ada kenaikan atau penurunan atau tidak. Latihan yang kedua yaitu latihan ekstensi lengan. Ekstensi lengan dan elevasi lengan. Kita minta pasien untuk posisinya tetap berdiri seperti ini dengan kedua kaki selebar bahu. Kita minta pasien kedua tangannya ditekuk di depan dada. Oke, depan dada. Nanti kita minta pasien untuk meluruskan tangannya di atas kepala, dua-duanya di atas kepala seperti ini. Nanti saya minta untuk meluruskan tangan diangkat lurus seperti ini ya. Oke, bisa dimulai. Ada keluhan pusing? Tidak ada, bisa dimulai. Oke, kita mulai diangkat ke atas ya Pak. Oke, bisa mulai. Kita luruskan, angkat ke atas, tekuk lagi, angkat ke atas, kembali lagi, kembali lagi. Oke, latihan ini juga diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Jangan lupa cek vital sign-nya juga. Untuk latihan yang ketiga yaitu latihan elevasi lengan juga. Kita minta pasien untuk berdiri tegak tetap. Terus lalu kedua tangannya menekuk di depan sini seperti ini, seperti semula. Kita minta untuk meluruskan tangannya tapi di samping badannya, samping pinggangnya. Nanti saya minta untuk meluruskan di samping screen ya Pak. Ini balik lagi. Ada keluhan, pusing, nggak mual. Oke, bisa dimulai ya. Oke.
posisi awal seperti ini. Kita minta pasien untuk meluruskan lengannya. Oke, lurusin bawah Pak. Oke, tekuk lagi, lurusin lagi, tekuk lagi. Latihan ini juga diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Latihan yang selanjutnya yaitu latihan elevasi lengan juga. Kita minta pasien berdiri tegak seperti ini, kedua tangan di samping badan seperti ini. Kita minta pasiennya untuk mengangkat kedua lengannya ke atas. Diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Oke. Nah, nanti saya minta di posisi ini untuk mengangkat kedua lengannya ke atas ya. Tidak ada pusing kawan. Ya. Bisa dimulai. Oke. Diangkat Pak. Angkat. Turunnya lagi. Angkat lagi. Turunnya lagi. Angkat lagi. Turun lagi. Latihan ini juga diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Untuk latihan yang selanjutnya yaitu latihan lengan gerak melingkar. Kita minta pasien posisinya berdiri tegak seperti ini dengan kedua tangan dibuka di samping begini, seperti ini ya Pak. Kita minta pasien untuk memutar lengannya ke depan sebanyak 10 kali pengulangan dan ke belakang sebanyak 10 kali pengulangan. Pak, nanti saya minta Bapak untuk memutar lengannya ke depan seperti ini. Oke, dan nanti diulangi juga ke belakang. Oke, bisa dimulai. Ada pusing? Nggak ada. Mual? Nggak ada. Masih bisa? Lanjut? Lanjut. Oke, bisa kita mulai. Oke. Putar ke depan ya Pak. Oke, 1, 2, 3, 4. Latihan ini diulangi sebanyak 10 kali pengulangan dan kita minta juga pasien untuk memutar lengannya ke belakang sebanyak 10 kali pengulangan juga. Setelah exercise ini juga dilakukan pengecekan vital sign. Untuk latihan selanjutnya yaitu latihan jalan di tempat. Kita minta pasien untuk berdiri tegak seperti ini. Kita instruksikan pasien untuk mengangkat kakinya satu persatu, mulai dari kaki kanan dulu angkat seperti ini, lalu gantian kaki yang satu. Saya minta pasien ini untuk ulangi 10 kali pengulangan. Pak, nanti kita latihan jalan di tempat. Nanti saya minta Bapak untuk mengangkat satu kakinya seperti ini ya, terus nanti turunin lagi, angkat kaki yang satu. Oke, bisa dimulai Pak. Angkat Pak, turunin, pelan-pelan aja, angkat. Latihan ini diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Untuk latihan yang selanjutnya yaitu latihan menekuk pinggang. Kita minta pasien untuk tetap berdiri seperti ini dengan kedua kaki dibuka terlebih dahulu. Kita minta tangan pasien ada di samping seperti ini. Ya. Nanti saya minta Bapak untuk menekuk pinggang ke samping seperti ini dan ke kanan seperti ini. Ya Pak. Boleh dimulai. Ke kanan. Ya, satu kali lagi ke kiri. Kembali lagi kanan. Dan ini bisa diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Latihan yang selanjutnya yaitu latihan memutar pinggang. Kita minta pasien untuk berdiri seperti ini, tangan tetap ada di samping, ya, tangan tetap di samping. Kita minta pasien untuk memutar pinggangnya ke depan dan ke belakang. Oke, bisa Pak? Kita mulai? Ya. Oke, putar pinggangnya Pak, depan, oke, ke belakang, depan. Latihan ini diulangi sebanyak 10 kali pengulangan. Setelah latihan ini juga kita lakukan pengecekan vital sign, denyutnya di tekanan darah dan pernapasannya pasien gimana. Kalau ada kenaikan sebanyak 20 mm Hg atau penurunan sebanyak 10 mm Hg, maka latihan harus diberhentikan saat itu juga. Kita tidak boleh memaksakan pasien untuk melanjutkan latihannya bila ada kenaikan atau penurunan.